Pemirsa QTV, selamat berjumpa dalam acara Body and Soul yang merupakan program berisikan terapi kesehatan, kecantikan, dan jiwa. Bersama saya Lely Kamal, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang chakra balancing dan healing. Nah, telah hadir di samping saya seorang wanita cantik, namanya Mbak Arum Indriasari. Beliau adalah seorang life practitioner, chakra balancing therapist, tarot counselor, kemudian intuitive healing dan juga bird intention reading, betul ya? Benar. Nggak ada yang salah dari yang saya sebutin, Mbak. Benar Ya, semua. okay. Benar semuanya. Benar semua. Dan kali ini kita akan lebih ngobrol tentang chakra balancing. Oke, chakra balancing sendiri, kalau saya rasa kita sering mendengar kata-kata chakra dan saya juga yakin bahwa pemirsa QTV pasti juga banyak yang masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya chakra itu sendiri. Oke, terima kasih Lely ya waktunya ya. Chakra itu sebenarnya kan orang udah banyak ya mendengar chakra itu apa ya, tapi banyak yang orang menyamakan bahwa chakra itu sama dengan aura. Oh, Padahal chakra dan aura itu beda ya. Chakra itu sebenarnya adalah titik pusat energi yang berada di dalam tubuh manusia, dan di dalam tubuh manusia itu ada 7 chakra. Root chakra yang terletak di titik perineum di antara saluran kencing dan saluran rektum ya. Kemudian second chakra, kemudian third chakra yang terletak di lokasi di solar plexus, kemudian heart chakra, anahata di lokasi hati, throat chakra, kemudian third eye chakra dan crown chakra. Nah, itu dia berbentuk energi yang berputar dengan vibrasi tertentu yang mengeluarkan juga dengan memberikan vibrasi warna tertentu. Itu chakra. Dan chakra itu related sebenarnya dengan riwayat hidup seseorang. Nah, cakranya ini sendiri setiap orang pasti punya dong. Pasti ada. Gitu kan. Namanya manusia pasti punya. Jumlahnya tadi ada berapa? Di dalam sebenarnya banyak ya, tapi the main chakra itu ada 7 di dalam tubuh manusia. Tubuh etrik ya, saya bilang tubuh etrik. Itu mungkin buat pemirsa QTV yang sering berlatih yoga, saya rasa pasti sudah tahu ya, sudah sering mendengar ya tentang banyak gerakan-gerakan yoga yang melatih gerakan dari bawah ke atas tuh ada semua di situ. Nah, kemudian tadi perbedaannya dengan aura itu sendiri, tadi kan cakranya mengeluarkan warna. Apakah warna itu yang disebut dengan aura atau bagaimana, Mbak Rum? Itu benar, tetapi perbedaan begini. Aura itu sebenarnya adalah energetic field ya. Dari energi yang keluar dari tubuh manusia seperti lapisan-lapisan. Nah, aura itu tergantung dengan kondisi mood seseorang, begitu. Kalau orangnya happy, dia mungkin cenderung orange, yellow. Kalau orangnya lagi falling in love, itu pink, ada green gitu, seperti Anda lagi falling in love. Orang lagi depresi, dia juga agak gelap begitu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan the level of consciousness dari seseorang. Itu tergantung dengan mood begitu ya. Jadi berubah setiap saat sebenarnya. Tergantung dengan kondisi situasi our emotional state ya. Dan kalau kita banyak belajar energi, kita bisa memanipulasi chakra tuh aura tuh gampang sekali. Jadi sebagai contoh ya, misalnya kita tahu, aduh saya nih lagi butuh banyak aura merah karena saya mau melakukan sales presentation misalnya. Dengan teknik-teknik nafas dan meditate tertentu, bisa memunculkan itu. Kita bisa menginjek ya, menginjek memasukkan warna merah ke dalam field energi kita untuk menambah istilahnya energi kita juga, dan untuk memberikan aura itu kan seperti lapisan ya. Orang-orang terkenal seperti artis atau politician, mereka tuh yang karismatik ya, itu auranya kuat sekali. Jadi ibaratnya kita sering kan ada istilah kalau jalan pada noleh semua gitu Kalau orang kalau orang yang nggak pede atau orang yang lagi ada problem dengan self esteem, auranya dia ini tipis dan dia kecil begitu. Pernah nggak Lely misalnya lagi ketemu sama orang, tahu-tahu Lely merasa ngobrol dan merasa nggak enak, nggak nyaman ya? Merasa nih si orang kok rasanya kok mengintimidasi saya betul. Itu karena auranya begitu kuat dan dia tuh memasuki your aura sehingga kamu merasa terganggu. Areaku diganggu olehnya. Begitu. Nah, itu bisa bisa diatur ya. Kita bisa mau menambah, mengurangi itu gampang. Tetapi kalau chakra itu lebih daripada semua itu. Chakra itu adalah sumber dan segala riwayat dari kehidupan seseorang. Dari chakra kita bisa tahu bagaimana kondisi kehidupannya, bagaimana tingkat spiritualitasnya, bagaimana aspek-aspek emosionalnya, dan penyakit-penyakit fisik yang terjadi biasanya yang muncul tuh apa aja kita bisa berarti lihat. Dengan kata lain chakra ini sendiri kalau kita kaitkan dengan keseimbangannya, kalau kita berhasil menyeimbangkan chakra-chakra dalam tubuh kita, berarti kita bisa hidup dengan lebih nyaman.
juga lebih sehat, kemudian juga bisa mencapai apa yang kita inginkan, betul begitu ya? Benar, the key of happy life is balance everything. Iya, Jadi orang tuh emang harus balance ya. Terlalu physical kita nggak balance ya. Itu kita terlalu grounded. Kita istilahnya cakra kita yang menuju spiritualitas. Karena kita manusia adalah combination ya between spiritual being dan earthy ya, dan makhluk bumi begitu ya. Kalau orang terlalu grounded itu dia materialistik orangnya begitu. Atau orangnya tidak suka dengan perubahan begitu. Tapi orang kalau overly spiritual, saya bilang overly ya, itu dia juga tidak membumi akhirnya orang itu. Nah, kalau cakra itu balance begitu, seluruhnya dia berjalan dan running dengan vibrasi yang baik, itu akan kita akan menikmati hidup dengan jauh lebih baik tentunya. Itu. Yang kaitannya dengan kondisi fisik dulu, karena seringkali kan kita sekarang mendengar istilah-istilah holistik mengenai yaitu pendekatan-pendekatan kepada kondisi fisik kita, tetapi secara keseluruhan ya, secara menyeluruh. Nah, ini salah satunya kan biasanya kita menyentuh hal-hal yang bersifat aura itu tadi ataupun cakra. Nah, ini sebenarnya korelasinya dari cakra ini sendiri terhadap kesehatan itu apa? Banyak sekali ya. Karena kalau pendekatan secara holistik ya, itu artinya kita melihat dalam seluruh aspek, tidak hanya dari satu aspek saja. Saya kasih contoh ya, misalnya ada orang ya, ini salah satu teman saya misalnya gitu ya, ada masalah dia mendadak tidak bisa buang air besar, sembelit gitu ya, sampai berhari-hari begitu. Kalau pendekatan secara instan ya, kita ke dokter atau ke apotek, kita beli pencahar ya, atau yang minum urus-urus ya kayak begitu ya. Kita minum dan itu beres ya. Itu pendekatan secara instan. Tetapi apakah kita sudah melihat sebenarnya what is exactly the cause di balik itu gitu ya? Kenapa saya jadi sembelit? Begitu. Nah, itu kita bisa bermain dari sisi pendekatan dari sisi cakra balancing itu tadi. Itu terlihat ya. Nanti kita akan lanjutkan. Boleh. Biar pemirsa QTV juga saya yakin tidak akan beranjak kemana-mana. Karena setelah ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Apa sih hubungannya antara cakra balancing tadi dengan penyembuhan-penyembuhan kita dalam yang kaitannya dengan penyakit-penyakit fisik kita. Kita akan kembali lagi saat lagi. Indria Sari. Kita tadi sempat terpotong pada saat kita sedang berbincang-bincang mengenai cakra balancing dan kaitannya dengan sebuah pengobatan penyakit yang kita alami dalam fisik kita. Tadi mengenai sembelit ya, Mbak Arum ya, yang kalau kita pergi ke dokter maka kita akan dengan cepat menyembuhkannya, tetapi kita tidak akan pernah tahu sebenarnya apa sih sebab dibalik itu semua gitu kan. Is it only the sembelit itself atau adakah hal yang lain? Atau paling kita kan itu paling kurang sayur, kurang serat itu. Betul. Rata-rata pasti begitu kan ya. Dan ternyata ada apa hal yang lain lagi apa nih Mbak Arum? Sembelit ya, sembelit itu kan sebenarnya problem yang ada pada saluran pembuangan kita. Korelasi dengan cakra itu related dengan muladhara cakra. Muladhara cakra itu adalah root cakra. Bahasa awamnya Mbak. Itu bahasa Sanskrit. Root cakra adalah cakra paling bawah dalam tubuh kita yang kalau dalam warna dia berwarna merah dan vibrasinya dia lebih lambat dibandingkan dengan cakra-cakra yang di atasnya. Letaknya dari sisi fisik kita di sebelah mana? Kalau dalam fisik tidak ya, dia dalam tubuh etrik ya. Dalam tubuh etrik itu letaknya kira-kira di perineum ya, di antara genital dan saluran dengan anus ya. Di situ. Biasanya kalau dalam yoga ya, kita banyak dilatih gerakan-gerakan yoga itu dengan kita fokus pada root cakra kita begitu ya, untuk membuka dan ditutup dengan pas ya. Karena kadang-kadang kalau terbuka, kalau cakra itu terlalu terbuka, dia bocor kemana-mana, itu juga tidak baik. Tapi kalau dia menutup, dia menjadi lemah karena dia tidak mengabsorb energi yang dia butuhkan dari bumi. Ya, kembali ke sembelit. Ke sembelit tadi ya. Sembelit itu kalau dalam faktor ya, dalam aspek spiritual ya, kalau kita lihat lagi, ada apakah gerangan mengapa seorang menjadi sembelit? Ada sesuatu dari seseorang itu yang belum mempunyai kualitas let go, lepaskan. Contohnya